Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, baik. Hari ini ya, teman-teman ya, sesuai dengan informasi saya bahwa pada mata perkuliahan hari ini kita akan diskusi atau review tentang pemateri yang nomor 1 dan 2, ya. Mengingat kita akan lanjutkan nanti jadwal UTS ya pada minggu depan kalau saya tidak salah. Jadi di grup saya sudah info, mohon teman-teman sudah mempelajari dari pematerian yang sudah saya berikan, ya, mau itu dari e-learning ataupun dari WhatsApp grup yang saya kirimkan. Jadi hari ini saya akan memberikan review kembali terhadap pembelajaran materi yang akan diujikan nanti. Dan besar harapan saya nanti di akhir kita akan melakukan quiz dengan menggunakan media pembelajaran Wayground nanti ya. Ya, jadi saya mohon kepada teman-teman ya mengikuti dengan baik. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan, silakan ya teman-teman ya. Saya izin share screen ya. Kelas ini bahwa kita punya project based learning yang nanti di luaran dari akhir semester kita meng-create suatu event ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita diskusi tentang suatu tema ya, kemudian kita diskusi tentang suatu ide-ide ya yang ada di masing-masing teman-teman itu terbuka. Jadi saya berharap keaktifan teman-teman di sini untuk kita meng-create suatu ide acara luaran dari mata kuliah ini. Oke, baik. Saya mulai dengan materi yang pertama ya, teman-teman ya. Saya izin share screen. Apakah materi saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ada, Bu. Sudah, Baik. Bu. Pada materi kita hari ini ya, teman-teman kita akan berdiskusi. Nah, saya menyebutnya berdiskusi karena apa? Karena saya berharap teman-teman di kelas saya itu aktif ya. Jadi aktif untuk berdiskusi, mengeluarkan pendapat, ide ataupun bertanya. Hari ini kita akan diskusi tentang event ya. Tentunya teman-teman akan mempelajari nanti tentang pengertian event, jenis event dan siklus event. Nah, di awal saya akan introduction ya, tipe-tipe ya, jenis-jenis event atau MICE, bisnis industri itu seperti apa saja. Kemudian yang selanjutnya nanti juga jenis dan siklus event. Nah, siklus event ini nanti adalah perencanaan kita bagaimana kita meng-create, membangun ide ya, brainstorming ya, hingga mengeluarkan suatu konsep acara di akhir semester nanti. Baik, sebelumnya saya memiliki video dan saya mohon disimak baik-baik dan saya nanti akan bertanya pada masing-masing atau secara random apa dari makna dari video tersebut. Nah, Are you hearing all the hype about mice, but do not know what mice actually is? What, mice? Could it be the ones shown on TV? No, think bigger. Then what is it? The real mice consists of meetings, incentive travel, conventions, and exhibitions. We organize meetings with a planned agenda to come up with solutions. Enjoy incentivized travel around the world in recognition of your company's performance. We gather professionals of an industry in conventions to exchange perspectives. And we showcase the products or services of companies in exhibitions. MICE offers you glitz and glamour, an endless adventure of fun, and you can always make friends everywhere and anytime. We may make the best laid plans of mice and men, but we always adapt and think on our feet. We are able to allocate our resources effectively, apart from managing our... And to us, when we talk about professionalism, it is something we always uphold. Some say we are as poor as church mice.
for the amount of hours we put into an event. We work really hard, but wealth is more than just money. By the very nature of the MICE industry, we are connected everywhere around the world. This means that at the end of the day, our extensive network that we build is our net worth. With Singapore being Asia's top convention city for the 12th consecutive year, and the world's easiest place to do business for the 8th time, there is no time to remain as quiet as a mouse in this booming industry. We are the people who bring people together. We are the MICE industry. Join us today. Oke, baik. Jadi kita sudah melihat ya video tentang MICE industry ya, MICE meeting industry. Sekarang saya mau diskusi terlebih dahulu. Setelah melihat video tersebut ya, teman-teman memiliki pendapat ya ataupun impression terhadap video tersebut, silakan disampaikan. Apakah itu MICE atau event business industry? Naftania, Iya, Bu. ya silakan. Apa yang Anda tangkap dari video yang barusan saya berikan? Tentang MICE industry itu kayak pariwisata, salah satu sektor di pariwisata, tapi untuk kepentingan bisnis. Bisnis. Oke. Selanjutnya, Safina. Oh, kalau yang dari video yang saya tangkap itu, MICE itu sebuah wadah untuk bertukar ide, Ibu. Jadi, misalnya kita punya ide, jadi bisa direalisasikan dengan sebuah pameran ataupun memperkenalkan produk seperti itu, Ibu. Oke, baik ya, teman-teman ya. Makasih. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika kita berbicara tentang pariwisata, tentunya tidak cukup kita hanya berpikir tentang suatu objek wisata atau destinasi wisata ya, kemudian budaya, sejarah dan lainnya. Tidak cukup dengan hal itu. Ada satu ya cabang ilmu dalam hal ini meeting business industry dan event industry itu adalah bagian dari kepariwisataan. Oke, sekarang saya akan mereview sedikit ya. Di waktu di semester pertama, teman-teman sudah belajar pengantar pariwisata. Sekarang saya mau tanya, apakah yang dimaksud dengan wisatawan? Andi? Kalau wisatawan itu orang yang berkunjung di suatu destinasi atau wisata, Ibu. Oke, seseorang. Berarti Iya, seseorang. seseorang ataupun kelompok ya. Jadi saya review kembali seseorang ataupun kelompok yang melakukan perjalanan di luar dari daerahnya atau negaranya lebih dari 24 jam dengan tujuan tidak untuk, masih ingat? Tidak untuk Tinggal. iya Stay. menetap ya, tidak tujuan untuk menetap ataupun mencari nafkah di daerah atau negara yang mereka tuju. Nah, itu yang disebut dengan wisatawan. Oke, selama ini kita tahu wisatawan itu adalah orang yang datang ke suatu daerah atau negara menikmati objek wisata ya, mengunjungi suatu destinasi wisata. Terlalu sempit kita hanya berpikir seperti itu bisnis pariwisata. Tapi kita punya ya penawaran lain berupa meeting industry. Nah, tadi kita sudah melihat ya berbagai macam tipe-tipe dan jenis kegiatan yang masuk ke kategori MICE dan event industry. Orang, oke, siapa di sini yang sudah pernah melakukan perjalanan untuk datang ke suatu konser ya atau menikmati suatu mungkin event olahraga ya. Nah, orang-orang yang melakukan perjalanan ini, misalnya kalian dari Indonesia menuju ke Singapura untuk hanya menonton Taylor Swift ya, atau misalnya orang dari Malaysia ke Mandalika hanya untuk menonton tujuannya MotoGP.
Misalnya, atau misalnya kemarin kita di GBK kita punya Blackpink konser. Orang yang dari berbagai macam negara ataupun daerah datang ke Jakarta untuk nonton konser Blackpink. Nah, people di sini yang mereka motivasinya tujuannya untuk menonton konser tadi atau menghadiri kegiatan event olahraga tadi, itu bisa juga kita sebut dengan wisatawan. Ya, teman-teman. Jadi sangat luas perspektif ya industri ini. Jadi kita ketika bicara pariwisata tidak cukup hanya bicara orang yang berwisata jalan-jalan ya atau healing bahasa sekarang ya. Tapi orang dengan tujuan meeting, seminar, konferensi, intinya dia tidak menetap dan mencari nafkah di sana. Itu sudah kita sebut dengan wisatawan. Oke, kita masuk ke materi. Tadi ada istilah meeting. Meeting itu apa sih, Bu? Pertemuan. Pertemuan yang seperti apa? Nah, ingat ya, pertemuan tidak hanya pertemuan, diskusi, tapi ada sesi pendidikannya. Oke, saya review kembali, ada sesi pendidikannya, ada kegiatan diskusi di dalamnya. Jadi ada sharing knowledge ya, ada diskusi mungkin seperti tanya jawab ya. Kemudian ada sosialisasi tentang suatu ilmu yang baru, pemahaman yang baru, materi yang baru. Oke. Dan acaranya terorganisir. Pasti ada organizernya atau penyelenggaranya. Dan tidak ada pameran sekunder. Nah, ini kita kenal dengan meeting. Oke, private event like this, birthday, wedding, and anniversary, ini masuk ke kategori private events. Oke, sampai di sini untuk materi types of MICE event, ada pertanyaan? Oke, saya anggap clear ya teman-teman ya, sudah ada termapping di pikiran teman-teman bahwa, oh seperti ini. Kita mengkelompokkan kapan disebut dengan conference, kapan disebut dengan kongres, kapan kita sebut dengan meeting, seminar, dan lain. Saya berharap teman-teman sudah ada mindset, ya, mind mapping di pikiran kalian-kalian akan konsep masing-masing. Nah, selanjutnya, ya, karena kita output kita nanti adalah project based learning. Nah, saya akan menjelaskan, ya, tentang proses cycles dari suatu event itu sebelum terlaksana. Nah, ini saya kutip dari pakai teori Joy Goldblatt ya. Ada 5 fase yang kita lakukan. Jadi ujuk-ujuk kita nggak hanya langsung, oke, kita bikin event ini A, B, C. Ada fase dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah fase research. Kira-kira di fase ini apa sih yang bisa kita lakukan, teman-teman? Oke, lihat. Pengumpulan data. Jadi ketika teman-teman kalau mau mengadakan satu acara, apa sih step pertama yang kalian lakukan? Apanya yang kalian cari, apanya yang kalian tentukan? Kira-kira apa yang Anda lakukan ketika Anda pengen sekali membuat satu event? Apa step awal yang Anda lakukan? Apa yang Anda tentukan? Apa yang Anda cari? Meneliti tempat survei dulu tempatnya sebelum Survei tempatnya. ya. Oke, tempatnya disurvei. Ada yang lain? Apa kira-kira? Step awal, udah langsung cari tempat ya. Mungkin kita sebelum melakukan event, kita research mengenai tema yang kita ingin tentukan untuk event tersebut, Ibu. Ya. Step awal ya itu di research, kita pasti menentukan dulu nih. Apa sih tema yang mau kita angkat? Apa yang mau kita pilih? Ketentuannya apa saja? Udah pernah belum orang melakukannya? Udah pernah belum orang menggunakan judul atau tema ini? Nah, itu kita harus riset di situ. Lakukan. Kalian udah banyak open source, lihat dari internet, sosial media, YouTube, ataupun bacaan-bacaan lainnya secara digital. Banyak teman-teman ya. Cari data sebanyak-banyak, bikin event juga demikian. Cari data sebanyak-banyak. Layak nggak kita pilih event ini? Layak nggak kita ambil kata ini untuk judul event? Kalimat ini, konsep ini. Itu. Research. Ya. Juga ketika kita udah menentukan itu, ini kita
layaknya di indoor apa di outdoor untuk venue-nya. Kategori demografinya seperti apa. Jadi harus ada termapping di awal. Jadi jangan ujuk-ujuk ketika sudah terlaksana atau udah mendekati hari H, baru dah tuh. Ini baiknya di indoor aja karena potensi hujan. Itu jangan. Ada langkahnya biar rapi teratur ya, research. Oke. Nah, pastikan ada yang membantunya kita. Oke, tadi saya mencoba menggali pemahaman Anda. Nah, ini ada 5W. Why? Kenapa tadi alasannya? Anda memilih event itu, tema itu, konsep itu. Kontennya seperti itu. Why? Ya. Siapa yang datang secara demografik? Karakteristik umur, jenis kelamin mungkin, atau pendapatan, atau domisili. Jelaskan di situ. When? Ya waktu yang tepat. There's date and time, misal seperti itu. Pastikan mengkonsepkan suatu acara, jangan sampai event kita nggak ada yang datang. Ya. Ya. Atau potensi ini terjadi nanti pemicu kerusuhan. Nah, itu harus dihindari hari-hari yang dilarang misalnya seperti pemilihan umum, pilkada yang memicu animo banyak. Karena event ini kan banyak sekali ya penontonnya atau spektatornya. Nah, itu harus diantisipasi. Cari waktu-waktu yang tepat, yang ideal, yang tidak akan nanti meminimalisir resiko atau risk management yang terjadi pada event kita. Where location tadi, indoor, outdoor, mana yang paling best menurut tema kita. Nah, resourcesnya yang kita butuhkan, what? Apakah kita hanya mengandalkan internal human resource, atau kita butuh bekerja sama dengan agensi, atau kita butuh vendor lain, misalnya, atau stakeholder lain, sponsor lain, dan lain-lainnya. What? Enggak, saya nggak perlu sponsor, udah cukup lah dari dana hibah misalnya. Kita butuh sponsor deh, jenis sponsor makanan, jasa, ya, dan lain-lain. Harus termapping di sini. Karena kita punya output nanti untuk create event, saya berharap di e-learning ataupun di teman-teman nanti membuat satu konsep event, ya. Konsepnya saja, belum sampai ke desainnya, konsepnya saja. Apa tema yang mau kalian pilih? Angkat. Jadi ditulis di situ, ya. Nanti the next minggu depan kita akan lanjutkan diskusi di kelas, ya, teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya saya akan melakukan atau memberikan ya tes ya, quiz. Oke, saya mohon device-nya sudah siap semua karena saya akan men-share link di sini. Ya. Jadi saya mohon di sini ada 20 pertanyaan seperti yang sudah saya infokan sebelumnya ya, teman-teman ya. Ada 20 pertanyaan. Yang mana itu berbentuk multiple choice, dan saya berharap teman-teman bisa menjawabnya. Nggak ada waktu sih, cuma memang ada waktu lebih kurang setengah jam, cukup lah ya, 30 menit ya. 30 menit Anda mengerjakan ini. Ya, saya tidak setting waktu ya, tapi saya berharap 30 menit di sisa waktu pembelajaran kita Anda submit, dan nanti akan ada langsung penilaian ya. Oke, sebentar saya setting dulu ya untuk kuisnya. Oke. Saya berharap bisa menggunakan laptop ya. Yang bisa pakai laptop lebih baik pakai laptop karena lebih mudah ya. Kalian melihat secara visual ya. Sudah masuk? Ini cukup nama aja ya, Bu? Tidak Ya, perlu nama ini. aja. Oke, saya coba. Sebentar Ibu, ini masih susah masuk. Nggak apa-apa. Yang sudah masuk ke soal silahkan dikerjakan. Sudah ada yang masuk ke soal? Ya, saya akan share background saya. Oke, sudah terlihat?
Suaranya terdengar ya? Nah, yang udah masuk itu Katari, Safina, Andi, Marsha, Naila. Oke ya, silakan yang sudah masuk silakan dikerjakan ya. Sudah ya, warm up. Oke, saya menganggap dari hasil data ini overall itu 72% ya teman-teman dari pembelajaran materi ini sudah memahaminya. Ya, udah mengerti ya sebanyak 72% dari seluruh mahasiswa yang ada di kelas. So, ini dia. Saya udah ada jawabannya juga langsung dan saya tahu siapa yang benar salah jawabannya. Tapi oke, ini saya stop share ya. Oke, baik ya teman-teman ya. Oke, tadi itu adalah quiz yang mana itu juga nanti penilaian ya dari saya, tambahan dari saya tentang pemahaman Anda dari materi yang saya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Ibu. Oke, kalau gitu berdasarkan yang tadi saya info di grup, mohon ya dibuat di masing device masing-masing ya sebagai bukti dan next kita ketemu lagi di kelas ya depan untuk jadwal onsite. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan hari ini, teman-teman ya. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada salah kata ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih.